Pasca banjir di Kabupaten Penajam Pasar Utara Pipiu, tentu semua pihak memberi atensi untuk menjaga ketahanan pangan Kalimantan Timur. Pemprov Kaltim juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Selain bantuan alat mesin pertanian Al-Sintan, juga dengan program prioritas, bantuan pasca bencana banjir yang menenggelamkan 1.500 hektar sawah petani Kecamatan Babulu Kabupaten Pipiu dan Kecamatan Longkali Kabupaten Pasir juga diberikan. PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik telah menyerahkan bantuan Al-Sintan di Desa Sumbersari Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Pasar Utara, akhir Desember tahun 2023 lalu. Ia menegaskan, permasalahan yang dihadapi adalah persoalan ketahanan pangan, dan Kaltim harus dipersiapkan sejak dini, maka tidak ada pilihan seluruh infrastruktur ketahanan pangan. Bahkan upaya antisipasi bencana pangan harus lebih optimal dilakukan lintas sektor, tegasnya. Senin 1 Januari 2024, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini pun menyampaikan apresiasi atas dukungan Panglima Kodam 6 Mula Warman dan Kapolda Kaltim beserta seluruh jajaran di tingkat desa dalam program ketahanan pangan dan penanggulangan bencana. Akmal Malik menyampaikan permasalahan ke depan yang dihadapi adalah persoalan ketahanan pangan, maka tidak ada pilihan seluruh infrastruktur ketahanan pangan. Bahkan upaya antisipasi bencana pangan harus lebih optimal dilakukan lintas sektor, ujarnya, seperti saat ini. BPBD yang biasa hanya mengurusi bencana, juga ikut melibatkan diri menangani persoalan pangan dampak dari bencana. Ini yang saya katakan orkestrasi, yang luar biasa segenap OPD dan DPR di provinsi bersama kabupaten juga Forkopimdanya, terangnya. Lumbung pangan Kaltim akan dibangun terpusat di 2 daerah yakni, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten PPH. Akmal Malik menyatakan, 2 wilayah ini memang dikenal sebagai sentra penghasil pertanian di bumi etam, terutama beras, yang menjadi kebutuhan pangan pokok masyarakat. Para petani di Kecamatan Babulu Kabupaten Pipiu juga sudah ditemui untuk berdiskusi mengenai masalah pertanian di wilayah mereka di Kabupaten Pipiu. Saya mendapat informasi bahwa terdapat sekitar 9.000 hektar lahan pertanian yang terbengkalai dan dikatakan lahan tidur. Bagi saya tidak ada lahan tidur, yang ada orangnya yang tidur, dan ketika orangnya bangun, maka lahan tersebut juga ikut bangun, terangnya. Beberapa persoalan ditemukan, soal irigasi perairan sawah, keterbatasan infrastruktur, dan Al-Sintan, mahalnya pupuk, serta persoalan pasca panen. Akmal Malik juga telah meminta Dinasti UTR Kaltim untuk segera memperbaiki saluran irigasi primer yang ada, agar lahan pertanian existing bisa dialiri air, dan proses tanam padi bisa dimulai, meski musim sedang kemarau. Kita tidak bisa berharap, satu kali pukul bisa selesai semua, tapi kita mencoba pelan-pelan dulu, kata Akmal Malik. Kondisi di Kukar juga telah diinformasikan kepada Akmal Malik bahwa Pemkab telah menyiapkan 5 kawasan pertanian terintegrasi berbasis kawasan, di antaranya Kecamatan Marangkayu, seluas 1.476 hektar. Sebelum Muara Kaman 3.034 hektar, Tenggarong Lohkulu 4.106 hektar, Tenggarong Seberang 1 seluas 4.447 hektar, dan Tenggarong Seberang 2 4.447 hektar. Keinginan yang sama ini akan diintegrasikan agar Kaltim dapat memiliki lumbung pangan yang mampu menyuplai kebutuhan pangan pokok dalam daerah, terutama dalam rangka menyongsong IKN, pungkasnya. Sementara itu, dukungan juga mengalir dari DPR di Kaltim. Kehadiran IKN Nusantara di Kaltim diproyeksi memicu lonjakan jumlah penduduk serta kekhawatiran ketahanan pangan di provinsi ini. Wakil Ketua DPR di Kaltim, Seno Aiji menyebut, kehadiran IKN Nusantara akan menimbulkan migrasi penduduk ke Kaltim. Para penduduk migran ini akan mencari pekerjaan yang berdampak juga ke permintaan pasokan pangan di Kaltim yang meningkat secara signifikan. Dengan adanya IKN, rantai pasok makanan kita mengalami kekurangan yang luar biasa, sebutnya. Menurut Seno, peningkatan permintaan pangan akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan Kaltim.
Pasokan pangan harus tetap tersedia guna memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah pasca banjir di Kabupaten Penajam Pasar Utara Pipiu. Tentu semua pihak memberi atensi untuk menjaga ketahanan pangan Kalimantan Timur. Pemprov Kaltim juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Selain bantuan alat mesin pertanian Al-Sintan, juga dengan program prioritas bantuan pasca bencana banjir yang menenggelamkan 1.500 hektar sawah petani Kecamatan Babulu Kabupaten Pipiu dan Kecamatan Longkali Kabupaten Pasir juga diberikan. PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik telah menyerahkan bantuan Al-Sintan di Desa Sumbersari Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Pasar Utara akhir Desember tahun 2023 lalu. Ia menegaskan, permasalahan yang dihadapi adalah persoalan ketahanan pangan dan Kaltim harus dipersiapkan sejak dini, maka tidak ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.